Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.65 Madani FM Solusiana Radio. Kembali saya Mas Surya hadir sama Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di edisi siar hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-26 Desember 2024. Bersama kita hingga tuntas nanti satu interval ke depan ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa. Anda bisa ketik di 082339947707. Itulah layanan yang kami sediakan untuk Anda yang nanti mungkin Anda ingin menanyakan sesuatu terkait tentang topik bahasan kita di kesempatan hari ini. Kemudian juga Anda bisa simak di radio streaming Radio Madani.online, YouTube-nya di Radio Madani Official maupun juga di Instagram Madani FM Bojonegoro. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang terkait tentang refleksi akhir tahun, strategi peningkatan kualitas diri dari segi kesehatan dan spiritual. Sudah hadir narasumber kita Bapak Muhammad Fakhur Rozi, Eskep NSMH Kes gitu ya. Sapa, assalamualaikum Pak Rozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ketemu lagi sama Pak Komang. Oh iya gitu ya. Akhir tahun hujan-hujan begitu. Gitu. Oke, ini turun gunung langsung ini Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi sudah lama ini kita tidak turun gunung dari teman-teman. Oke, Pak Rozi ini adalah salah satu marketing ya di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Mungkin kalau boleh tahu Pak, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini kan dikenal sebagai salah satu rumah sakit terkemuka di daerah Bojonegoro ya. Amin. Apa saja layanan unggulan yang ditawarkan oleh rumah sakit ini dan bagaimana ya rumah sakit ini memastikan kualitas layanan tersebut tetap terjaga Pak ini? Iya, terima kasih Pak Komang. Jadi perlu kami sampaikan kalau layanan unggulan ya banyak sebenarnya Pak Komang ya. Yang jelas kami dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang dalam hal ini membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya, ya banyak hal yang kita lakukan. Kalau dibilang unggulan ya layanan-layanan yang mendasar ya, layanan-layanan mendasar ya utamanya kalau di rumah sakit, tugas kami adalah untuk upaya ini ya, terutama di kesehatan individu kesehatan individu dan perorangan ya. Kalau teman-teman dari Puskesmas kan kesehatan lebih ke arah kesehatan masyarakat. Kalau kami di rumah sakit ya sesuai dengan amanah daripada undang-undang dan aturan, kami lebih fokus ke arah pelayanan individu ya. Oke Pak, kalau boleh tahu wilayah cakupan dari Rumah Sakit Aisyah ini apakah hanya pasien-pasien dari lokal Bojonegoro atau mungkin bisa menjangkau di daerah-daerah lain Pak ya? Iya, jadi lokasi kami kan berada di kota ya Pak Komang ya, di kota Bojonegoro. Ya secara umum masyarakat Bojonegoro, artinya dari Kabupaten Bojonegoro yang akses layanan kami. Cuma kalau dari segi geografis ya, kota Bojonegoro ini kan terutama yang berbatasan dengan Tuban bagian selatan ya Pak. Tuban bagian selatan itu juga banyak mengakses layanan kami. Jadi selain di Bojonegoro, warga Bojonegoro, kami juga banyak diakses oleh saudara-saudara kita yang terutama tempat tinggalnya geografisnya berada di Tuban bagian selatan, termasuk juga yang mengakses kami juga dari arah barat juga, teman-teman dari wilayah Cepu ya, dan Blora itu ada juga yang dari daerah situ Pak. Iya, untuk menjadi pasien di Rumah Sakit Aisyah. Betul alhamdulillah. Oke, nah sebagai rumah sakit yang berada di tengah masyarakat Bojonegoro, nah kira-kira apa upaya yang dilakukan oleh Rumah Sakit Aisyah untuk menjangkau dan meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat lokal, terutama dalam bidang pencegahan penyakit lain? Iya. Jadi sekali lagi seperti yang kami katakan tadi, fokus utama kami di layanan individu ya, namun tidak menampilkan upaya preventif, promotif, dan juga kuratif tentu saja, dan juga untuk rehabilitasi. Ya, untuk upaya pencegahannya banyak hal memang yang kita lakukan. Untuk pencegahannya
Ya, melalui media-media seperti ini ya, melalui bintang seperti ini ya, kita akan sampaikan kepada masyarakat untuk upaya preventifnya ya. Ini musimnya opo, ini yang lagi booming ini apa di masyarakat, isu-isu sosial, isu-isu kesehatan yang ada di masyarakat ini yang berhubungan dengan kesehatan ya, kita akan sampaikan kepada masyarakat ya. Ini kalau mungkin musim penghujan ya, ya hati-hati, musim DB begitu ya. Terus juga mungkin teman-teman yang kalau musim penghujan juga resiko-resiko penyakit yang ada di ketika musim penghujan itu apa, sehubungan dengan musim hujan ini, seperti curah hujan yang tinggi tentu saja juga akan berdampak terhadap penyakit tertentu. Iya. Gitu. Oke, baik. Pendengar pecinta Madiun, nanti juga kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Nah, Pak, menjelang akhir tahun ya, apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan kesehatan masyarakat Bojonegoro selama setahun terakhir ini, Pak? Barangkali evaluasinya seperti apa? Ya betul. Jadi begini, karena kan seperti perusahaan ataupun industri yang lain ya, kami di industri bidang layanan kesehatan tentu saja juga melakukan semacam evaluasi ya. Karena setiap perusahaan atau institusi biasanya pada akhir tahun ini kan ya memang mereview hasil kerja selama setahun, dan untuk nanti menentukan kira-kira langkah apa untuk tahun yang akan tahun selanjutnya ya, 2025 ya. Jadi memang yang bisa kami sampaikan, layanan yang bisa kita review tentu saja dalam hal ini karena kami juga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tentu saja perlu kami sampaikan bahwa apa yang menjadi program-program pemerintah dalam hal ini dengan yang hubungannya dengan BPJS, tentu saja itu juga menjadi bagian-bagian program dari kami, Pak Komang ya. Banyak hal yang bisa kita sampaikan untuk selama 1 tahun ini. Jadi memang agaknya pola pelayanan dari tahun ke tahun tidak sama. Jadi kalau dulu itu biasanya kalau menjelang musim masuk sekolah ataupun musim Ramadan, demand ataupun kecenderungan pasien untuk masuk rumah sakit itu rendah. Tetapi akhir-akhir ini sudah berubah, Mang. Jadi tidak lagi berpola kepada anak masuk sekolah ataupun menjelang puasa, tetapi ada perubahan. Ada perubahan ya. Jadi sepanjang tahun alhamdulillah kunjungan daripada pasien ini cenderung sama sama, tidak seperti dulu yang ketika Ramadan atau musim anak sekolah itu turun, tapi kalau ini akhir-akhir ini kok trennya itu sama. Oh gitu ya. Oke. Baik pendengar. Dan mungkin kalau boleh tahu tahun 2024 ini apakah ada pencapaian ya? Kira-kira apa saja yang menurut Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro paling signifikan dalam bidang layanan kesehatan, Pak? Iya. Pada tahun 2024 ini beberapa capaian yang mungkin yang bisa kami sampaikan ya, beberapa masuknya dokter anak yang baru. Oh gitu ya. Itu juga sebuah capaian biasa ya. Sebuah capaian. Termasuk juga pada tahun ini kami memulai pembangunan gedung 7 lantai. 7 lantai yang saat ini sudah berproses. Ya sudah, strukturnya sudah hampir selesai, tinggal tindak lanjutnya untuk pembangunan interior dan pemanfaatannya. Mungkin pemirsa bisa menyaksikan ya kalau sambil lewat di Jalan Hasyim Asy'ari, baratnya alun-alun itu tengah berlangsung pembangunan gedung. Jadi sekali lagi kami juga mohon doa daripada pemirsa sekalian, mudah-mudahan usaha kami untuk meningkatkan mutu dan pelayanannya, salah satu upayanya juga dengan penambahan gedung, dengan berbagai macam fasilitasnya. Ini kami mohon doa restunya untuk mudah-mudahan kami juga diberikan kelancaran dan
kalau ini nanti selesai tentu saja juga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh warga Bojonegoro dan sekitarnya. Baik, terima kasih. Ini nampaknya saya menerima, ya ini pendengar setia nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Rosi mau tanya ya. Seiring dengan berjalannya waktu, bagaimana Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro menilai pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat? Ya, kira-kira seperti apa? Ya, jadi memang terima kasih ini dari Mbak Rosi. Mbak Rosi atau Mas? Rosi ini. Ya, dari Mbak Rosi atau Mas Rosi, terima kasih atas atensinya. Ini setiap pendengar aktif katanya Bang. Iya, kelihatan ya. Sekarang tahu ikut namanya. Terima kasih atas atensinya. Jadi memang untuk pola hidup sehat ini menjadi sesuatu yang penting begitu ya menurut saya. Jadi munculnya penyakit itu juga salah satu penyebabnya adalah pola-pola tertentu yang ada di masyarakat ya, pola makan, pola kebiasaan ya, pola istirahat itu menjadi pola manajemen stres itu menjadi sangat penting. Jadi sebenarnya kalau pola-pola hidup sehat ini dijalani masyarakat dengan baik, tentu saja itu akan sangat meringankan tugas kami ya dalam hal ini, termasuk juga tugas kami ini juga barangkali juga karena tugas pemerintah juga, kami juga sebagai kepanjangan daripada pemerintah. Jadi artinya kalau pola hidup sehat masyarakat ini dijalani dengan baik, baik pola makan, pola istirahat, pola perilaku yang lain, penanganan stres dan lain sebagainya ini dijalani masyarakat dengan baik, sekali lagi ini akan sangat meringankan tugas kami. Jadi sekali lagi penting sekali dan kami sadar ya pola-pola ini menjadi pola hidup sehat ini menjadi penting, sehingga kami ada namanya yang kita sebut dengan tim PKRS ya, pendidikan kesehatan masyarakat ini menjadi penting ya. Jadi memang penting sekali kita memahamkan masyarakat bagaimana menjalani pola hidup sehat, sehingga sekali lagi kalau polanya ini baik, tentu saja penyakit juga akan jauh dan sekali lagi derajat kesehatan masyarakat akan meningkat dengan sendirinya. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih, dan memang itu upaya yang dilakukan ya. Yang kedua, apa saran dari pihak rumah sakit untuk masyarakat yang ingin memulai pola hidup sehat di tahun baru ini ya? Maksudnya jelang tahun baru ini. Oh iya, jadi terima kasih, ini menjelang tahun baru ya. Jadi mungkin banyak hal yang bisa kita kemarin yang tahun 2020 kan bisa kita refleksikan ya untuk perencanaan tahun baru. Jadi saya pikir untuk tahun baru bagaimana kita itu membangun komitmen, komitmen terhadap diri kita sendiri. Bagaimana pada kita memulai tahun baru dengan semangat baru, dengan kita tingkatkan ya, mungkin dengan tahun baru ini tahun 2024 mau 2025 ini nanti kalau tahun 2025 ya saya akan berkomitmen terhadap olahraga seumpamanya, terus juga mungkin berkomitmen terhadap asupan makanan yang sehat, yang dulunya ya nyuwun sewu mohon maaf kita kurang menjaga terhadap pola makan kita. Oke lah, pada tahun 2025 ini kita komitmen. Jadi menanamkan niat, komitmen pada diri sendiri untuk tahun 2025 itu untuk lebih sehat gitu ya. Begitu, Pak. Jangan nanti sudah diprogramkan tahun baru kan tinggal beberapa hari, tiba-tiba jatuh dan masuk rumah sakit. Sehingga acara yang sudah diprogramkan bersama keluarga itu jadi berantakan, akhirnya tahun baruan di rumah sakit. Mudah-mudahan tidak terjadi ya pada pemirsa. Oke, baik. Saya lanjut tadi dari pendengar kita Mbak Rosi tadi untuk yang ketiga. Nah, bagaimana Rumah Sakit Aisyah mendorong pasien untuk lebih proaktif
dalam menjaga kesehatan mereka, bukan hanya saat sakit, tetapi juga secara preventif. Iya, cara pencegahan ya. Pencegahannya Terima kasih, kira-kira. Mbak Rosi ya. Jadi memang sekali lagi pencegahan itu kan seperti apa yang disampaikan pada kata bijak ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, mungkin kita sudah sangat familiar dengan hal itu, dan itu tentu saja kata-kata itu tidak lahir dengan sendirinya. Saya pikir itu juga sudah melalui proses yang panjang ya filosofinya. Sekali lagi memang pencegahan itu jauh lebih murah ya, Mbak Rosi ya. Jadi di upaya kami untuk pencegahan ini melalui nakes-nakes kami ya, nakes kami ketika mau pulang tentu saja ada edukasi ya, Mbak Rosi ya. Ada ketika pasien itu mau pulang, tentu saja akan diedukasi oleh teman-teman di pelayanan bagaimana nanti di rumah ya, termasuk juga teman-teman yang ada di di rawat jalan maupun di rawat inap ya, akan menyampaikan kepada pasien-pasien kami bagaimana upaya-upaya untuk pencegahan penyakit itu di rumah itu secara otomatis, juga melalui flyer-flyer, juga melalui mungkin media-media kami ya di Instagram, Facebook. Jadi medsos kami juga banyak konten-konten yang mendidik masyarakat bagaimana upaya pencegahan terhadap penyakit. Karena sekali lagi mencegah itu jauh lebih efektif ya, lebih murah dibanding mengobati. Gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, dalam pandangan Rumah Sakit Aisyah, apa tantangan terbesar dalam membangun kebiasaan hidup sehat di masyarakat ya? Tantangan ya. Tantangan terbesar ya. Jadi memang setiap masa itu memang ininya tantangannya itu berbeda ya. Memang kalau dalam kurun waktu-waktu ini ya memang tantangan untuk layanan kesehatan yang pertama ya memang sekarang ini muncul ya, lebih banyak muncul daripada waktu-waktu dulu ya, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh perilaku atau gaya hidup ya. Jadi dulu itu penyakit itu lebih banyak ke arah penyakit infeksi ya, penyakit infeksi. Kalau sekarang trennya itu penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup. Jadi mungkin perlu kami sampaikan juga tren terbaru untuk saat ini ya, penyakit degeneratif yang muncul relatif lebih dini itu seperti diabetes pada usia muda, atau pada usia muda, atau mungkin juga kolesterol juga lebih lebih muncul pada usia muda. Ya itu sekali lagi tren saat ini ya, yang itu barangkali juga korelate atau berkorelasi dengan gaya hidup anak sekarang ya. Sekarang itu lebih mudah mengakses makanan-makanan cepat saji ya. Terus juga kemudahan mengaksesnya, jadi tidak perlu ngantri, tidak perlu jalan, cukup dengan gadgetnya. Tidak pergerakan tubuh itu semakin minim ya, pergerakan tubuh itu semakin minim, semuanya dengan gadget. Terus juga ditambah lagi makanan dan minuman kekinian ya, yang tentu saja kadar mungkin pemanisnya atau mungkin pewarnanya itu lebih banyak dibanding makanan-makanan dia. Jadi memang tantangannya ya paling banyak sekarang adalah berkaitan dengan pola hidup zaman sekarang. Iya, oke, baik, terima kasih Mbak Rosi sudah ikutan gabung di program siar bincang-bincang saya bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Ada Pak Rosi ya, ini kalau namanya tadi ada Rosi, ini Rosi. Oke, baik, berikut saya terima ini di Facebooknya ada Mas Miftahul Fauzi official ya. Apa kiat
dan trik dalam menjaga kesehatan dalam cuaca hujan ya. Kira-kira triknya untuk menjaga kesehatan pada saat cuaca hujan seperti ini kan sering ya. Tadi saya berangkat juga hujan, ada yang daerah ada hujan, sampai sini hujan lagi gitu. Ya ini biasanya kan daya tubuh kita ya kan menurun gitu ya. Terima kasih dari Miftahul Fauzi. Dari Mas Miftahul Fauzi. Ini dari YouTube ya Pak? Iya di YouTube ini. Oke. Jadi ya memang yang seperti yang disampaikan Pak Komang tadi, kuncinya itu di daya tahan tubuh Pak Mas Fauzi ya. Jadi sebenarnya dengan cuaca apapun kalau tubuh kita itu kuat ya insya Allah ya tidak ada masalah begitu ya, baik musim penghujan maupun dengan musim panas dan sebagainya. Jadi upaya kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu menjadi sangat penting. Jadi contoh mungkin yang lebih mudah kalau kita ingin meningkatkan imun ketahanan tubuh ya, yang tentu saja pola makan ya, pola makan harus seimbang isinya, jadi tidak jomplang ya, jomplang antara karbohidrat, protein, vitamin, mineral harus seimbang. Jadi pola makan harus dijaga ya. Monggo untuk masing-masing orang tentu saja kan kebutuhannya berbeda. Nanti silakan browsing sendiri untuk panjenengan berat badannya berapa, aktivitasnya apa itu nanti silakan banyak lah nanti di internet itu sumbernya, yaitu pola makan. Terus yang kedua yang tidak kalah penting ya tentu saja makan, terus juga istirahat. Jadi istirahat ini menjadi sangat penting juga Pak Komang. Jadi kalau memang tidak ada sesuatu yang dikerjakan ya istirahatnya dicukupi ya, minimal 7-8 jam ya, tidur lebih awal, bangun tidur lebih dini, bangunnya jadi juga lebih dini ya, minimal 7-8 jam. Jadi jam 9 atau jam 10 itu sudah harus tidur istirahatnya ya. Terus juga makan, istirahat, terus juga pengelolaan stres. Ya, pengelolaan stres ini juga menjadi penting. Ya, jadi sangat banyak masalah dalam rumah tangga. Bisa stres. Jadi ini tubuh ini kan antara mind, body, and soul ya. Jiwa dan raga ini harus seimbang. Jadi pikiran stres ini lebih ke arah pikiran kan, lebih ke arah kejiwaan ya. Jadi juga harus dikelola. Jadi kalau ada masalah bagaimana penanganannya, coping kita ataupun penanganan terhadap stres ini ya. Jadi penanganan terhadap stres ini menjadi penting. Kalau makanannya makan bagus, terus juga istirahat cukup, tapi kalau stres tentu saja kan imunitas itu juga akan turun ya. Jadi saya pikir itu ya. Apakah di rumah sakit juga ada misalnya untuk dokter terkait tentang konsultasi ketika ada pasien yang sering menghadapi masalah begitu? Ya, jadi ada. Jadi kita layanan di rumah sakit AS ini memang secara kafah ya Pak, secara menyeluruh ya, tidak hanya fisik, tapi juga secara kesehatan mental itu juga kami perhatikan, juga secara religius juga kami perhatikan juga. Jadi kalau fisik saya pikir pendengar sudah tahu lah, kami didukung oleh tenaga-tenaga kesehatan. Jadi setiap staf ini kan memang ada ahlinya, jadi memang gizi juga ada ahlinya, nanti nutrisionis atau gizi itu juga ada ahlinya. Terus juga yang tidak kalah penting juga kami akan memperhatikan masalah-masalah kejiwaan ya. Kami ada psikolog, kami juga ada psikiater, dokter jiwa itu. Kami juga ada bimbingan rohani ya. Jadi bimbingan rohani. Jadi kalau pasien-pasien itu dirawat di rumah sakit akan didatangi sama bimbingan rohani ya, yang akan membantu mengupayakan kesehatan kejiwaannya. Jadi memang tidak hanya Muslim ya. Jadi kalau agamanya non Muslim tentu saja kita juga akan bimbing dia sesuai dengan keyakinannya. Jadi tidak terus hanya melulu pada pasien tidak. Jadi pasien-pasien dengan keyakinan berbeda non Muslim kita akan sesuaikan dengan agamanya ya, baik itu mungkin Nasrani atau mungkin saudara-saudara kita dari Hindu ataupun dari keyakinan yang lain, itu juga kami akan fasilitasi.
komunikasi. Jadi begitu. Jadi tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, psikologis maupun dari religi kita akan penuhi dari Rumah Sakit Asia. Oke, baik, terima kasih tadi untuk Mas Miftahul Fauzi yang sudah ikutan gabung ya terkait tentang menjaga kesehatan dalam cuaca hujan seperti ini ya. Jangan lupa tadi istirahat cukup, makan yang bergizi, mungkin juga sediakan obat-obatan atau vitamin gitu. Iya, boleh kalau mungkin dibutuhkan ditambah suplemen vitamin, multivitamin. Kalau misalnya minum kopi gimana? Kan banyak ada katanya orang nggak minum kopi nggak mau nggak gairah bekerja, apakah benar gitu atau mitos saja begitu? Iya, jadi memang relatif ya. Jadi, tapi kalau boleh berbagi informasi sedikit, memang kopi ini kan memang ada kandungannya kafein ya, Kafein ini adalah salah satu zat psikostimulan ya. Jadi dengan psikostimulan ini tentu saja akan meningkatkan begitu ya, meningkatkan semangat bisa jadi akan meningkatkan semangat. Tetapi sekali lagi juga perlu diperhatikan untuk pada orang-orang tertentu ya. Mungkin ada saudara-saudara kita ya mungkin ada yang tidak tahan dan sebagainya. Ya monggo saja dikelola, tapi sekali lagi kalau memang secara penelitian ya, secara zat yang ada di kopi itu memang ada yang namanya kafein yang salah satu unsur ataupun golongan psikostimulan yang bisa meningkatkan semangat. Semangat itu ya. Makanya sekarang itu banyak anak-anak kecil usia SD, MI itu sudah banyak konsumsi kopi karena orang tuanya juga kopi gitu ya. Boleh dengan takaran ataupun dosis yang tentu saja nanti bisa dilihat di internet ya. Dosis takarannya itu kan memang ada ya. Jadi ada konsumsi amannya itu sampai berapa miligram? Iya, gitu ya. Karena memang beberapa waktu lalu saya sempat juga mengamati ketika ada perkemahan gitu ya. Rata-rata hampir semua anak itu beli kopi. Terutama pada musim-musim seperti ini ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, berikut ini ada Mas Panji Khairul Amin yang ada di Kedung Adem ini, biasanya pendengar setia ini di Kedung Adem. Mengikuti Mas Koman, kalau saya makan teratur, istirahat terukur, dan disertai goes. Oke, menjaga kesehatannya. Baik, terima kasih Mas Amin yang ada di kawasan Kedung Adem sana. Gimana cuacanya di Kedung Adem, hujan apa enggak ini? Tadi saya berangkat hujan ini ya, sampai di Kota Bojonegoro juga hujan ya. Oke, baik. Kita akan break dulu, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Tentu masih bersama dengan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Bincang-bincang sehat di kesempatan hari ini. Insan Madani dimanapun Anda kembali masih di program Share Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Di edisi Share hari ini kita mengambil tema tentang refleksi di akhir tahun ya. Terima kasih juga Mas Panji Khairul Amin yang menyampaikan di wilayah Kedung Adem cuaca saat ini masih mendung gitu ya. Belum hujan ya. Oke, baik, terima kasih Pak Amin. Gimana ini untuk informasi-informasi lainnya tentu di kawasan Kedung Adem bisa disampaikan ya. Oke, baik, kembali masih bersama dengan Pak Rosi. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira bagaimana ya Rumah Sakit Aisyah ini menilai perubahan pola kesehatan masyarakat Bojonegoro selama tahun ini Pak ya? Kira-kira bagaimana penilaian pola hidup sehatnya, sudah ada peningkatan atau bagaimana? Iya. Ya, terima kasih. Jadi memang banyak hal ya yang terjadi di Bojonegoro ya Pak Komang ya, selain yang tadi kita sampaikan dengan tren gaya hidup anak-anak muda sekarang. Terus yang kalau di Bojonegoro yang berubah lagi ini angka kejadian kecelakaan di jalan desa Pak Komang. Jadi memang semenjak Bojonegoro ini jalannya bagus ya, terutama di poros-poros desa, poros-poros kecamatan. Itu kan jalannya sekarang sudah lanyar gitu ya Pak Komang ya. Terima kasih kita sampaikan kepada PMK Bojonegoro yang sudah memfasilitasi jalan yang lanyar ini. Cuma di satu sisi memang perlu kami sampaikan juga,
ini bukan mengkritisi, bukan, tapi ini kan untuk saling mengingatkan saja ya Pak Komang ya. Dengan jalan yang Lanyar ini memang tren untuk angka kecelakaan di desa ya, di desa itu cenderung meningkat. Yang yang dulu itu kecelakaan itu kan hanya di jalan raya gitu ya, mengenai jalan gede begitu. Kalau sekarang itu kan jalan dengan saya meh podo hampir sama jalan raya itu dengan jalan desa harus corot kabeh, sehingga ya memang tren untuk kecelakaan di kampung ini meningkat ya. Ini data ini kita ambil dari GD ya, ambil dari GD. Yang kami lakukan apa loh, ternyata ini ya kecelakaan di jalan desa itu meningkat, sehingga beberapa kali kami terjun ke lapangan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Di beberapa perkumpulan itu kami sampaikan untuk kami didik teman-teman yang ada di lapangan ini untuk bagaimana upaya masyarakat ini untuk menolong korban pada saat terjadi kecelakaan di sekitarnya. Jadi memang menolong korban kecelakaan ini memang harus ada ilmunya. Jadi bagaimana mengangkatnya, terus bagaimana mengangkutnya. Nah itu menjadi penting, karena memang kalau keliru ya, kalau keliru dalam penanganan awal itu bisa menambah cedera, korban kecelakaan yang ada di jalan raya maupun jalan kampung yang sekarang itu sudah bagus. Jadi begitu Pak Komang. Baik. Tambah ini trennya, polanya berubah dengan jalannya yang bagus. Anak-anak ini ya, masyarakat kita cenderung menikmati jalan bagus, solo banter gitu ya. Apalagi banyak jika di desa itu anak-anak yang baru lulus SD, SMP sudah naik sepeda motor balap-balapan gitu. Apalagi sekarang dengan tren banyaknya sepeda listrik ya kan. Bocah-bocah saiki kalau nggak sudah motor tapi pakai sepeda listrik ya. Itu juga menambah ini juga ya perubahan tren yang ada di masyarakat, sehingga berdampak pada pelayanan kesehatan. Termasuk juga mungkin sering kecelakaan di jalan raya itu kadang mereka tidak menggunakan helm gitu ya, karena untuk menunjukkan potongan rambutnya gitu. Jadi sekarang kan model-model anak-anak memakai potongan rambut, terus juga tren warna gitu ya Pak Komang ya. Jadi warna-warna rambut dengan dicat dengan warna tertentu ya. Oke, baik. Nah ini saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan. Ikut tanya ya. Boleh ya. Pertanyaannya begini. Apa evaluasi utama yang bisa Rumah Sakit Aisyah lakukan terkait pelaksanaan layanan kesehatan selama setahun ini ya? Evaluasinya seperti apa ya? Baik dari pelayanan ataupun juga bagaimana pasien-pasien? Ya, terima kasih Pak siapa nih? Mas Ridwan. Mas Ridwan, terima kasih. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi ya, evaluasinya untuk yang pertama untuk perubahan pola penyakit, bergeser dari penyakit yang bersifat infeksi ya, bergeser kepada penyakit-penyakit yang bersifat degeneratif ataupun yang berhubungan dengan perilaku gaya hidup. Itu yang pertama. Terus yang kedua, evaluasi yang kedua ya barusan kita sampaikan tren angka kecelakaan di masyarakat itu juga di desa terutama ya, kecelakaan di desa itu juga meningkat. Jadi mungkin dua tren itu mungkin ya yang perlu kami highlight ya, yang perlu kami angkat untuk kami upayakan upaya pencegahannya dan penanganannya pada tahun yang akan mendatang. Oke. Baik, tingkat kepuasan bagi pasien Rumah Sakit Aisyah, aduan-aduan, apakah selama ini pernah dievaluasi begitu? Bagaimana tingkat kepuasannya setelah berobat di Rumah Sakit Aisyah? Jadi kepuasan pasien ini menjadi sesuatu yang penting Pak Komang. Jadi
intent ya kami melakukan survei kepada pelanggan-pelanggan kami. Jadi kalau mungkin saudara-saudara kita ngamar di Asia, jangan kaget ketika nanti sebelum pulang itu teman-teman menyodorkan kuesioner bagaimana layanan mulai di depan, itu ada evaluasinya ya. Jangan kaget kalau teman-teman diminta itu. Dan alhamdulillah kepuasan kami yang menyatakan sangat puas ya. Jadi kan itu ada yang sangat puas, kurang puas, tidak puas, itu kan memang ada skalanya ya. Jadi memang untuk yang sangat puas itu juga sangat bagus ya, sangat tinggi. Yang paling tinggi memang puas ya, di angka kisaran berapa ya, 80 atau 80-an sekian ya, 80% sekian. Jadi kita evaluasi secara berkala untuk kepuasan pasien itu. Dan kami berprinsip bahwa kritik yang bersifat membangun itu menjadi suatu yang penting ya, karena memang Rumah Sakit Asia ini kan memang tanda kutip ya, kita bermain di bidang jasa, sehingga yang namanya kepuasan itu menjadi isu yang sangat penting. Beda lagi kalau mungkin kita industri yang jualan barang ya Pak Komang ya. Tapi kalau industri jasa ini menjadi isu yang sangat sensitif bagi kami, dan kami sadar itu. Sehingga sekali lagi survei berkala melalui kuesioner, terus juga melalui medsos kami. Nah itu bahkan 24 jam kami pantau ya, teman-teman bisa menyampaikan kritik, saran dan lain sebagainya melalui WA 24 jam, melalui inbox Facebook juga 24 jam, Instagram bisa DM juga 24 jam. Jadi memang dari berbagai sumber ya, kami harapkan masyarakat itu bisa menyampaikan. Ketika layanan kami Poli ini buka seperti ini, silakan aja kalau ada memang sesuatu yang ingin dikomunikasikan, ingin disampaikan. Banyak cara bisa disampaikan kepada teman-teman yang bertugas, bisa menulis di kotak kritik saran, bisa langsung chat, bisa langsung DM, inbox dan sebagainya. Jadi itu menjadi sesuatu yang penting bagi kami, Pak. Dan perlu kami sampaikan juga Pak Komang, kalau ada yang pemirsa ataupun pelanggan-pelanggan kami itu yang menyampaikan kritik yang membangun, kami akan berikan gift. Jadi iya betul. Jadi kami berpikiran begini, kalau ada yang menyampaikan kritik yang bersifat membangun, kami akan sangat menghargai. Kami akan kirimkan ya, mungkin tidak banyak ya, tidak besar, tapi ada semacam cindera mata yang bisa kita kirimkan kepada. Betul. Jadi kami tidak anggap kritik itu sebagai musuh, tetapi memang kritik saran itu kami betul-betul menghargai, dan sudah kami buktikan. Dan silakan kalau ingin membuktikan, silakan kami diberikan input, diberikan saran, insya Allah kami akan follow up, dan kalau memang itu bagus, kami akan kirim hadiah menarik. Baik. Bisa dicoba ya. Oke, pendengar semuanya silakan. Oke, baik. Nah, masih dari pertanyaan dari Mas Ridwan untuk yang kedua. Bagaimana peran rumah sakit ini dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat selama tahun 2024? Terima kasih Mas Ridwan. Jadi memang seperti yang kami sampaikan tadi, memang eksistensi ataupun adanya Rumah Sakit Asia Bojonegoro ini salah satunya juga membantu pemerintah ya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi kalau ini yang ditanyakan adalah upaya apa selama 2024 ini, upaya apa yang dilakukan ya, tentu saja selain kami itu mempunyai program-program sendiri, tentu saja kami juga mendukung program pemerintah dalam untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Contoh barangkali ya, kalau pemerintah saat ini kayaknya kalau musim-musim seperti ini kan memang konsennya di DBD gitu ya Pak Komang ya, demam berdarah itu. Terus juga itu juga kami konsen juga ke arah sana. Kalau pemerintah
Nah, konsen ke DB tentu saja kami juga akan membantu pemerintah untuk upaya DB. Kalau mungkin yang kemarin itu kita dengar upaya pemerintah berupaya untuk masalah tembakau gitu ya, masalah rokok, tentu saja kami juga mendukung upaya pemerintah untuk memanage daripada asap rokok ini. Jadi sekali lagi kami konsen dan juga kami patuh sepenuhnya terhadap apa yang di konsen ini, apa yang diistiqomai oleh pemerintah kami. Termasuk mungkin 2019 adanya COVID ya, rumah sakit Aisyah juga menerima pasien-pasien COVID. Jadi 2019 akhir, 2020 full sampai dengan 2021 ya. Itu kami juga sangat konsen terhadap COVID ya, waktu itu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ridwan. Untuk pertanyaan ketiga ini, apa harapan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro untuk pelayanan kesehatan di tahun 2025? Ya. Apakah ada program atau inisiatif baru yang direncanakan ya di tahun 2025? Kira-kira apa rencana program berikutnya? Kalau program 2025 tentu saja konsen kami di gedung Mas Ridwan ya, di gedung. Terus juga kalau dengan adanya gedung ini ya harapannya pelayanan yang korelasi dengan gedung. Contoh nanti di situ nanti kan IGD yang baru ya di situ juga ya, IGD yang baru dengan kapasitas dan pelayanan dan juga semangat baru yang akan diusung nanti. Selain IGD baru nanti juga ada unit rawat jalan yang lebih luas dan juga cakupannya lebih banyak insya Allah ya. Jadi itu yang pertama itu ya, UGD, unit rawat jalan, unit menunjang. Di situ nanti juga akan ada fasilitas-fasilitas tambahan seperti CT scan dan lain sebagainya. Itu menjadi konsen kami di tahun 2025 ya, dengan adanya gedung yang baru. Banyak hal. Oke, baik. Jangan khawatir ya, bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Oke, pertanyaan yang terakhir dari Mas Ridwan. Di akhir tahun ini, apakah Rumah Sakit Aisyah melakukan refleksi terhadap pelayanan yang diberikan? Apa langkah-langkah yang akan diambil untuk perbaikan ya? Luar biasa ini pertanyaannya. Jadi terima kasih ya. Jadi memang seperti yang kami sampaikan tadi, pada akhir tahun secara umum ya perusahaan-perusahaan instansi itu melakukan evaluasi terhadap pelayanannya. Jadi khususnya untuk Rumah Sakit Aisyah tentu saja juga melakukan hal yang serupa ya Pak. Memang ya. Jadi untuk 2024 ini yang baru yang di awal tadi kita sampaikan adanya dokter anak baru, terus juga mungkin layanan-layanan yang juga baru seperti yoga hamil, itu juga sesuatu yang baru ya. Jadi ibu-ibu yang lagi hamil yang trimester akhir silakan saja mengikuti program senam yoga hamil di lantai 2 itu. Terus juga layanan ini juga ya, layanan fertilitas ya. Jadi untuk saudara-saudara kita yang lama belum dikaruniai keturunan, itu juga layanan yang bisa kita tawarkan pada tahun 2004 kemarin. Barangkali itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ridwan, luar biasa, pertanyaan menarik sekali ya. Ya, mungkin saran kritik Anda juga bisa sampaikan di rumah sakit, barangkali mendapatkan door prize. Oke, baik. Terima kasih dari kita di Growo. Pola makan, olahraga, istirahat adalah kunci dari gaya hidup sehat. Apa yang bisa dilakukan masyarakat Bojonegoro untuk lebih konsisten dalam menerapkan hal-hal tersebut ya?
Kira-kira apa nih? Ya, jadi sebenarnya kalau komitmen dengan gaya hidup sehat sebenarnya alam ini sudah menyediakan ya Pak Komang ya untuk gaya hidup sehat. Contoh kalau ingin apa udara segar, ya tidak harus melulu AC. Jadi dengan memanfaatkan ventilasi itu juga sebenarnya jauh lebih sehat ya udaranya kalau kita itu mau apa kembali ke alam begitu ya, menambah ventilasi, terus juga menambah apa pencahayaan genteng kaca ataupun membuka dinding supaya cahaya itu lebih masuk, itu juga bagian dari apa hal-hal yang bisa secara alami mudah kita dapatkan. Kalau makanan sehat tentu saja sebenarnya ya Bojonegoro itu gak kekurangan ya, gak kekurangan untuk makanan sehat ya, bahkan di sekitar kita sebenarnya juga cukup banyak ya sumber-sumber makanan sehat. Yo bayem itu kadang-kadang, kangkung itu kan yo sanggon-gon kadang-kadang buah ya Pak Umar ya. Iya, apalagi kalau di desa ya Pak. Jadi sebenarnya banyak hal, banyak alam sudah menyediakan semuanya. Iya. Cuma bayem bagi penderita asam urat jangan. Nah, dengan takaran-takaran yang tertentu tentu saja. Oke, baik. Untuk yang kedua ini, apa saja langkah-langkah yang bisa diambil oleh Rumah Sakit Aisyah untuk memperbaiki fasilitas kesehatan dan pelayanan agar lebih mendukung pola hidup sehat ya? Langkah-langkah yang diambil. Terima kasih. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, langkah-langkah yang bisa kami lakukan salah satunya dengan gedung ini, nanti gedung itu ada gedungnya adalah green building ya. Jadi jargonnya adalah green building, bangunannya hijau. Jadi bangunan hijau nanti itu bangunannya akan banyak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan hijau. Nanti di dalamnya juga pencahayaan juga akan lebih banyak masuk. Terus masuk juga udaranya juga, sirkulasinya juga akan jauh lebih tertata gitu ya. Jadi dengan upaya-upaya itu harapan kami pasien-pasien atau pengunjung kami juga akan lebih mendapatkan kenyamanan dan juga kesehatan itu ya. Oke, baik, luar biasa. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana Rumah Sakit Aisyah mendukung masyarakat untuk memiliki akses mudah terhadap pelayanan kesehatan preventif seperti vaksinasi dan pemeriksaan rutin ya? Jadi sekali lagi kami untuk akses pelayanan ya, Mas dari Ita di Ngrowo, Ibu Ita ya, dari Mbak Ita di Ngrowo. Jadi dari waktu-waktu kami berupaya untuk meningkatkan akses ya, begitu ya Mbak Ita ya, baik akses secara langsung maupun tidak langsung ya. Kalau akses langsung tentu saja ya dengan penambahan gedung, terus juga fasilitas itu akses secara tidak langsung. Pendaftaran sekarang juga dipermudah ya dengan online, dengan kalau teman-teman mau daftar ke poliklinik tidak harus datang langsung dulu, silakan download di Play Store untuk pendaftaran dengan Halo RSA Bojonegoro itu. Jadi nanti tidak repot-repot ketahuan nomor berapa, antrian nomor berapa gitu ya. Termasuk juga kalau repot-repot nggak mau download ya silakan aja, itu ada chat WA pendaftaran itu, silakan diketik nama, NIK, umur, alamat. Nah, jadi sekali lagi akses secara langsung maupun tidak langsung dari waktu ke waktu kita tingkatkan begitu berita ya, termasuk juga akses untuk parkir. Nah itu parkir itu kan ya sesuatu yang penting ya Pak Komang ya. Jadi di masyarakat perkotaan saat ini ya menjadi sangat penting. Isu parkir ini ini menjadi isu serius. Jadi kami juga beristiqomah terhadap itu. Kami sediakan gedung parkir itu, di belakang itu ada berapa? 1, 2, ada 3 lantai ya. Ada 3 lantai yang bisa digunakan untuk parkir ya. Jadi itu ikhtiar kami dalam menyediakan akses
layanan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat Bojonegoro. Iya. Termasuk nanti ada keluarga pasien itu kalau tempat parkirnya nggak nyaman, nggak merasa kurang, ya kasihan, nyaman. Kasihan kalau parkir di jalan itu juga kasihan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, berikutnya masih dari Mbak Ita, bagaimana rumah sakit ini memanfaatkan teknologi kesehatan terbaru untuk mendukung pemeliharaan kesehatan masyarakat, ya? Kira-kira apakah ada teknologi terbaru yang digunakan di Rumah Sakit Indonesia? Iya, jadi perlu kami sampaikan juga untuk layanan yang berbasis IT ya, teknologi ya, Mbak Ita ya. Jadi seperti yang kita singgung tadi, kalau akses masyarakat bisa menggunakan medsos, aplikasi dan lain sebagainya. Kalau boleh spill sedikit, menginformasikan sedikit untuk yang di internal tentu saja juga tidak kalah ya Pak Komang ya. Di internal kami untuk layanan kesehatan yang baru itu kalau dulu itu semuanya itu dicatat manual dengan buku, dengan kertas begitu ya. Kalau kami sekarang sudah sebagian besar sudah rekam medis ya. Jadi sudah menggunakan di dalam itu sudah sangat sedikit sekali menggunakan kertas ya Mbak Ita ya. Di dalam itu sudah sedikit teman-teman dalam melakukan pekerjaan itu menggunakan itu sangat sedikit, paperless yaitu istilahnya paperless. Jadi teman-teman dalam memanfaatkan teknologi semuanya sudah IT semuanya ya, dengan laptop, dengan tablet, dengan komputer. Itu proses-proses layanan di internal kami sudah sedemikian seperti itu ya. Teman-teman laborat itu, teman-teman perawat dalam melihat hasil laborat itu juga tidak perlu datang menunggu print out. Teman-teman bisa langsung melihat dari komputernya masing-masing. Dokter-dokter itu juga dalam menulis resep itu ya sangat minim menggunakan kertas resep. Dokter-dokter itu juga menulis resep juga dalam bentuk di tabletnya ataupun di PC maupun di komputer yang ada di ruangan itu. Jadi banyak hal yang bisa peningkatannya untuk pemanfaatan teknologi sudah sedemikian pesat ya. Apalagi pemerintah juga sudah mencanangkan ERM ya, elektronik rekam medis ya. Oh iya betul. Jadi tulisan-tulisan pulpen, tulisan-tulisan kertas sudah banyak ditinggalkan. Dan semuanya kami juga sudah ini juga ya mengakses program-program kami, dokumentasi pasien kami juga sudah tersinkronisasi ya, tersinkronisasi dengan Satu Sehat juga yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah. Luar biasa, tapi sayang waktunya sudah sangat terbatas. Terima kasih pendengar pecinta Madani semuanya yang sudah ikutan gabung. Juga terima kasih ini narasumber Pak Rosi ya. Demikianlah pendengar rangkaian program Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Asia edisi spesial refleksi akhir tahun. Semoga informasi dan inspirasi yang telah kita bahas hari ini dapat menjadi bekal untuk menjalani tahun baru dengan kesehatan dan semangat yang lebih baik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.